Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemarin telah saya baca di poin ba ada percakapan antara al-mudarris dan Muhammad. Al-mudarris itu pengajar dan Muhammad. Saya baca sekali lagi. Yang kemarin diambil adalah huruf jar min dan ila. Huruf jar min yaitu dari, ila yaitu ke. Dan ketika masuk huruf jar min dan ila, maka kata setelahnya dijar. Ya, minal baiti dijar, ilal masjidi dijar katanya. Kemudian ya saya baca ulang, al-mudarris mengatakan min aina ant, dari mana engkau? Muhammad mengatakan ana minal Yaban, saya dari Jepang. Al-mudarris wa min aina Ammar, dari mana ke Ammar, dan dari mana ke Ammar? Muhammad mengatakan huwa minas Sin, dia dari Cina. Al-mudarris pengajar mengatakan lagi wa min aina Hamid, dan dari mana ke Hamid? Maka Muhammad mengatakan huwa minal Hindi, dia dari India. Al-mudarris mengatakan aina Abbas, di mana ke Abbas? Muhammad mengatakan kharaja, ini fi'il madhi, kata kerja yang telah berlalu, dia telah keluar. Kharaja artinya telah keluar. Al-mudarris aina dhahab, ya di mana dia pergi, yaitu Abbas. Muhammad mengatakan dhahaba ilal mudir, dia pergi ke kepala sekolah. Al-mudarris mengatakan wa aina dhahaba Aliyun, dan di mana ke Ali pergi? Muhammad mengatakan dhahaba ilal mirhad, dia pergi ke kamar mandi. Ini gambar kamar mandi, gambar peta India dan gambar peta Jepang. Pertemuan hari ini, hari Selasa, masuk pada tamarin, yaitu latihan-latihannya. Latihan-latihan ini ada kaitannya dengan yang di sebelah. Ya kalau paham ini, insyaallah ini bisa dijawab di halaman yang ke-25. Saya baca tamarin, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib, jawablah. Anil as'ilah, pertanyaan-pertanyaan al-atiyah yang akan datang. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan yang akan datang. Yang di bawah ini kita diperintahkan untuk menjawab pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, jadi sekali lagi saya katakan bahasa Arab adalah bahasa yang mudah, tinggal disusun kata per kata. Ketika kita mengetahui kosakata artinya, maka tinggal disusun saja sebagaimana yang telah berlalu. Misalnya pertanyaan yang pertama, min aina anta? Min dari, aina di mana, anta dari mana, anta engkau. Mudah sekali pertanyaan ini. Min aina ant, dari mana engkau? Ini sama dengan sebelumnya. Pertanyaannya al-mudarris, min aina ant, dari mana engkau? Min aina ant, dari mana engkau? Jawabannya ana minal Yaban, saya dari Jepang. Sama dengan di sini. Ana minal Yaban, jawabannya si Muhammad, ya, jawabannya yang bernama Muhammad. Dari mana engkau? Saya dari Jepang. Kalau kita orang Indonesia, kita bisa mengatakan dari mana engkau ketika kita ditanya oleh orang Arab. Min aina ant? Kita jawab ana minal Indonesia. Minal Indonesia. Ana minal Indonesia. Ketika dijawab anta, pertanyaannya dari mana engkau anta? Jawabannya ana, saya. Ana minal Indonesia. Saya dari Indonesia. Contohnya mudah sekali. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, a anta minal Filipin? A anta minal Filipin? A telah diambil pada pertemuan sebelumnya dan videonya telah videonya telah diupload, ya, videonya telah diupload. Yang sebelumnya ada pertanyaan menggunakan a, yaitu apakah? Menggunakan a. Di sini ada dua hamzahnya, a anta. A yang pertama adalah pertanyaan apakah, anta yang kedua artinya engkau.
Apakah engkau min dari al-Filipin, dari Filipina? Filipin artinya negara Filipina. Jadi mudah sekali bahasa Arab, tinggal disusun. Ketika kita hafal kosakatanya tinggal disusun saja. Apakah anta, engkau min dari al-Filipin, Filipina? Jadi artinya apakah engkau dari Filipina? Kita bisa jawab juga, misalnya pertanyaan lain, apakah engkau dari Arab? Ya, anta minal Arab, dari Indonesia. Anta minal Indonesia. Kalau di sini anta minal Filipin, apakah engkau dari Filipina? Jawabannya, ketika kita bukan dari Filipina, misalnya dari Jepang atau dari Arab atau dari Indonesia, kita jawab la. Salah. La, bukan. Kalau benar na'am. Tapi kalau bukan kita dari Filipina, kita jawab la. Anta minal Filipin? La, bukan. Ana minal Yaban, contohnya. Saya dari Jepang. Kalau kita orang Indonesia, kita jawab la, bukan. Ana minal Indonesia. Ya, ketika orang Indonesia ditanya, anta minal Filipin, apakah engkau dari Filipina? Orang Indonesia ditanya, maka jawabannya orang Indonesia menggunakan la, tidak. Ana, saya, min, dari al-Indonesia, dari Indonesia. Minal Indonesia, dari Indonesia. Ketika orang Arab ditanya, anta minal Filipin? Jawabannya la, ana minal Arab. Mudah sekali jawabannya. Kalau na'am, na'am, ana min, dan seterusnya. Ana min, dan seterusnya. Tidak perlu la kalau benar. Kalau salah, tambahkan la. Ya, kalau benar misalnya na'am, berikan na'am. Kalau salah, la. Ya, mudah sekali bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, man minassin. Man minassin. Kita terjemahan perkata sesuai dengan yang telah diambil sebelumnya. Man artinya siapa? Pertanyaan ini. Min artinya dari, huruf jer. As-sini dibaca jer, ada min. Makanya as-sini dibaca jer. Cina. Man siapa? Min dari as-sin, Cina. Siapa dari Cina? Mudah sekali bahasa Arab. Tinggal diterjemahkan perkata. Kalau ini yang kita ambil yang dasar ya. Yang dasar. Min man minassin. Jadi jangan dibalik. Min man. Salah. Di sini tidak terbalik ya. Walaupun sama hurufnya tapi beda harokatnya. Man artinya siapa. Min artinya dari. As-sin artinya Cina. Siapa dari Cina. Sesuai dengan yang telah diambil sebelumnya dari Cina. Wa min aina Ammar, dan dari mana Ammar? Huwa minassin. Dia dari Cina. Ammar dari Cina. Makanya kita jawab di sini, man minassin, siapa dari Cina? Jawabannya Ammarun. Jawabannya Ammar, karena telah diambil sebelumnya bahwasannya Ammar dari Cina. Makanya jawabannya di sini Ammar. Man minassini, siapa dari Cina? Ammarun, Ammar dari Cina. Bisa mencukupkan dengan jawaban Ammarun. Man minassin, Ammar. Bisa ditambah lagi, Ammarun minassin, Ammar dari Cina. Terserah, yang penting dipahami jawabannya. Ammarun minassin. Misalnya saya namanya misalnya Lutfi. Man minal Indonesia. Lutfi. Siapa dari Indonesia? Lutfi. Ya, Lutfi min Indonesia. Minal Indonesia. Mudah. Yang keempat. Pertanyaan yang keempat. Man min aina Hamid. Jadi walaupun gundul jangan dikatakan min aina. Atau misalnya man aina, salah. Kalau man aina, jadi kalau man aina itu mungkin agak keliru kalau di percakapan ini. Begini bentuknya. Tapi dijawab min aina Hamid. Ya, pertanyaannya pakai min. Dari mana Hamid? Bukan man aina, tapi min aina Hamid. Dari manakah Hamid? Orang yang bernama Hamid. Pertanyaan, dari mana Hamid? Sesuai dengan yang sebelumnya, kita cari Hamid. Al-Mudarris mengatakan dari mana Hamid? Muhammad mengatakan huwa minal Hindi, dia dari India. Berarti jawaban yang di sini min aina Hamid, dari mana Hamid? Jawabannya huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Bisa dijawab juga Hamid minal Hindi. Sama saja, yang penting dipahami jawabannya. Bisa dijawab huwa minal Hindi, huwa minal Hindi. Bisa dijawab Hamidun minal Hindi. Huwa dia dari India, Hamid dari India. Sama saja.
Min aina Hamid. Ketika si Zaid ditanya, min aina Zaid? Huwa minal Indonesia. Ya, contohnya. Kemudian yang kelima, aina dhahaba Abbasun? Aina dhahaba Abbasun? Dhahaba ini fi'il, kata kerja. Dhahaba artinya telah pergi. Aina dhahaba Abbasun? Di manakah Abbas pergi? Di mana pergi Abbas? Kalau bahasa Arab diterjemahkan perkata, jawabannya atau terjemahannya seperti ini. Aina dhahaba Abbas? Di mana pergi Abbas? Kalau terjemahan bahasa Indonesia, diterjemahkan dulu, disebutkan dulu, Abbasnya disebutkan dulu, yaitu subjeknya atau pelakunya disebutkan terlebih dahulu ketika menerjemahkan. Kemudian fiilnya, kata kerjanya. Jadi jawabannya atau terjemahannya aina dhahaba Abbas? Di mana Abbas pergi? Di mana Abbas pergi? Kalau bahasa Arab susunannya pekerjaan dulu, kemudian pelaku. Kalau bahasa Indonesia pelaku dulu, kemudian pekerjaan. Jadi terjemahannya beda susunannya. Aina dhahaba Abbas? Di mana Abbas pergi? Di mana Abbas pergi? Kita lihat jawabannya. Al-Mudarris kan bertanya pada sebelumnya, aina Abbas? Di mana Abbas? Muhammad kharaja. Muhammad mengatakan kharaja, dia telah keluar. Aina dhahaba? Di mana dia pergi itu Abbas? Jawabannya Muhammad dhahaba ilal mudir, pergi ke kepala sekolah. Maka jawabannya yang di sini ketika ditanya aina dhahaba Abbas, kita jawab dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Dia telah pergi ilal mudiri, ke kepala sekolah. Dhahaba ilal mudiri. Dia telah pergi ke kepala sekolah. Misalnya Abbas pergi ke rumah, kita jawab dhahaba ilal baiti. Mudah sekali, tinggal disusun kata per kata. Misalnya Abbas pergi ke masjid, ya. Ada orang bertanya, aina dhahaba Abbas? Di mana Abbas pergi? Kita jawab misalnya ketika dia pergi masjid, dhahaba ilal masjidi. Ketika masuk ila, maka dibaca jar setelahnya. Dhahaba ilal masjidi, dia telah pergi ke masjid. Kemudian yang terakhir untuk hari ini, yang keenam, adhahaba aliyun ilal mudiri? Adhahaba aliyun ilal mudiri. Nah, kita lihat di sini ada tambahan a. A artinya apakah? Apakah? Sebagaimana yang telah berlalu sebelumnya kita baca. A artinya apakah? Dhahaba artinya telah pergi. Ali nama orang, ila ke, al-mudir kepala sekolah. Terjemahannya adhahaba aliyun ilal mudir? Apakah Ali telah pergi ke kepala sekolah? Apakah dhahaba aliyun? Ali pergi. Nah, ini lagi dhahaba fi'il kata kerja, aliyun subjeknya, pelaku dari pekerjaan. Makanya yang diterjemahkan dulu adalah Ali. Jadi jawabannya, terjemahannya adhahaba aliyun, apakah Ali ya telah pergi ilal mudiri, ke kepala sekolah? Apakah Ali telah pergi ke kepala sekolah? Sesuai dengan yang sebelumnya, yang pergi sebenarnya Abbas dan Ali sendiri. Ketika Al-Mudarris mengatakan wa aina dhahaba aliyun, dan di manakah Ali pergi? Kata Muhammad dhahaba ilal mirhad. Dhahaba ilal mirhad, pergi ke kamar mandi. Jadi Ali dikabarkan di percakapan sebelumnya dia pergi ke al-mirhad, di kamar mandi. Jadi Ali pergi ke kamar mandi. Ketika ditanyakan di sini yang keenam, adhahaba aliyun ilal mudir? Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Jawabannya la. Karena Ali pergi ke kamar mandi, bukan ke kepala sekolah. Maka jawabannya la. La dhahaba ilal mirhadi. Ya, apakah Ali telah pergi ke kepala sekolah? Jawabannya la, salah, bukan. Ketika kita bilang bukan, maka kita jawab atau sebutkan yang benarnya. Dhahaba ilal mirhadi. Dia telah pergi ke kamar mandi. Dia telah pergi ke kamar mandi. Ya, la dhahaba ilal mirhadi. Dia telah pergi ke kamar mandi. Jadi ini yang benarnya. Yang pergi ke
kepala sekolah Abbas. Aina dhahab Abbas? Kita jawab dhahaba ilal mudir, pergi ke kepala sekolah. Ketika Ali bertanya seorang misalnya adhahaba Ali ilal mudir, apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Jawabannya la, salah, karena Abbas yang pergi. Kemudian Ali pergi ke mana? Nah, kita jawab dhahaba ilal mirhab, dia telah pergi ke kamar mandi. Ini contoh-contoh penggunaan min dan ilah, dari dan ilah. Ya, min artinya dari, ilah artinya ke. Jadi mungkin sampai di sini yang bisa kita ambil pada hari ini. Ya, alhamdulillah ini banyak yang ikut daripada pertemuan sebelumnya. Banyak yang ikut live streaming ini daripada pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi ini bahasa Arab adalah hal yang sangat penting diketahui bagi seorang muslim. Jadi yang mengikuti ini, ya, barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, ya, senantiasa istiqomah, tidak terputus. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.